Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara mahasiswa, alhamdulillah ini kita bisa bertemu pertemuan yang perdana. Seperti biasanya kami sampaikan kontrak perkuliahan. Jadi apa-apa yang akan kita jalani selama semester ini, selama 16 kali pertemuan, mari kita sepakati di depan agar semuanya berjalan dengan enak. Mata kuliah ini berjudul pembelajaran tematik terpadu. Pada mata kuliah ini mempersiapkan calon mahasiswa agar menjadi guru-guru yang profesional, yang mampu merancang, mampu mengimplementasikan, mampu mengevaluasi pembelajaran yang terintegrasi dan menyeluruh di tingkat sekolah dasar di SD. Jadi melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, ini dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang pembelajaran tematik terpadu dan menjadi guru yang menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan bagi peserta didik di tingkat sekolah dasar. Adapun yang akan kita sampaikan di perkuliahan ini, di kontak perkuliahan ini, 1. Identitas mata kuliah, 2. Materi mata kuliah, 3. Tugas-tugas, evaluasi, dan 4. Lembaga menitipkan kepada kami untuk memberikan sebuah motivasi kepada adik-adik mahasiswa. Identitas mata kuliah ini, sekali lagi, ini mata kuliah untuk Fakultas Pendidikan utamanya, khususnya untuk PGSD, untuk Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah ini ya termasuk mata kuliah inti ya, yaitu yang berjudul pembelajaran tematik terpadu pada mata kuliah MKPGSD 337. Ada 2 kredit ya, ada 2 kredit 1 semester. Anak-anak harus pahami apa makna 2 kredit. 2 kredit artinya, pertama, ada tatap muka 2 kali 50 menit, berarti 100 menit. Ada tugas-tugas terstruktur 2 kali 50 menit, tentu per minggu. Jadi ada tugas-tugas dari saya yang dikerjakan maksimum 2 kali 50 menit dalam 1 minggu. Yang ketiga, ada tugas mandiri juga 2 kali 50 menit. Artinya anak-anak, saudara mahasiswa, adik-adik harus mempersiapkan ini. Tidak boleh Anda masuk kelas tanpa bekal apapun. Anda masuk kelas kosongan, harus sudah belajar dulu, harus sudah membaca dulu. Itu makna 2 SKS. Jadi 2 SKS ini sudah berat. Ada 100 menit tatap muka, ada 100 menit tugas-tugas terstruktur dari saya, ada 100 menit tugas mandiri. Itu kalau dijalankan sungguh-sungguh. Oke, materi perkuliahan, pembelajaran tematik terpadu, diantaranya konsep dasar, lalu model-model pembelajaran, lalu konsep dasar pembelajaran tematik terpadu, yang di atas tadi konsep dasar pembelajaran terpadu, lalu teori-teori, pendekatan saintifik, peran guru, terus tentang perangkat pembelajaran, peserta didik sebagai subjek, terus bahan pembelajaran, media pembelajaran, komunikasi di dalam pembelajaran, terus pengalaman belajar, intinya tentang evaluasi dan motivasi. Referensi banyak sekali, adik-adik bisa dicari di internet ya, bebas. Tugas-tugas, nanti ada tugas yang bersifat individu, berarti harus dikerjakan oleh masing-masing orang. Ada tugas kelompok ini adalah nanti menyusun makalah dipakai untuk presentasi, untuk diskusi kelas ya. Juga nanti ada soal-soal untuk mengingatkan ulang apa yang sudah Anda pelajari. Jika ada waktu nanti juga tugas membuat perangkat pembelajaran. Berikutnya untuk penilaian tentang kehadiran, ini ada 16 kali kehadiran.
saudara, adik-adik mahasiswa diminta minimal hadir 85% ya. Jadi jangan sampai tidak hadir tanpa izin. Kehadiran kurang 85% artinya adik-adik harus mengulang semester depan atau tidak lulus. Lah bobot untuk kehadiran atau partisipasi ini adalah 10% atau 1% ya. Lalu tugas individu dan kelompok bobotnya 15% atau 1,5. Middle test UTS gitu ya, ada 35 dan final test bobotnya ada 40. Kira-kira seperti itu. Adik-adik, kami dititipi motivasi oleh perguruan tinggi. Yang jelas ada satu ayat Al-Quran, ini surat Al-Mujadalah ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah yang akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi adik-adik bisa melihat itu kata sambungnya dan beda dengan atau. Kalau dan berarti dua-duanya, kalau atau berarti memilih salah satu. Jadi di sini janji Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Adik-adik kita yakin pasti beda lah antara orang berilmu dan tidak berilmu, pasti beda. Sebenarnya apa saja bisa menjadi ibadah jika didasari ilmu. Namun toh demikian saya mengingatkan bahwa adab akhlak itu makomnya masih lebih tinggi daripada ilmu. Itu aja ya. Sedikit itu aja. Adik-adik di era abad 21 ini banyak kompetensi yang harus kalian kuasai ya. Tidak hanya cukup belajar di kelas, tapi banyak kompetensi yang harus adik-adik kuasai. Nanti adik bisa dalami, di antaranya ada kompetensi literasi digital. Ya, sekarang semuanya sudah serba digital. Bahkan ke depan kartu penduduk, KK itu pun juga di digital dan sekarang sudah bisa mulai ngurus. Berikutnya kemampuan pemikiran kritis, kemampuan berkomunikasi, kemampuan kolaborasi, lalu kemampuan kreativitas dan inovasi. Ada problem solving tentang pemecahan masalah. Adik-adik harus belajar sepanjang masa, lifelong education ya. Jadi belajar sejak lahir sampai menjelang meninggal, kira-kira begitu. Berikutnya pemahaman multikultural, apalagi di Indonesia yang serba berbineka tunggal ika ini. Kalau adik harus menguasai keahlian digital, harus belajar manajemen, harus menguasai etika, kesadaran sosial, punya sifat yang adaptasi, mudah menyesuaikan, punya kewirausahaan, bukan berarti harus berdagang, punya jiwa kewirausahaan, jiwa yang berani menanggung risiko, jiwa kreatif, menguasai bahasa asing, ya minimal bahasa Inggris, syukur bahasa Inggris, bahasa Arab, ditambah lagi ya, dan belajarlah dari kegagalan masa lalu untuk tidak diulangi masa depan. Masing-masing sudah saya rinci di sini, adik-adik nanti bisa membaca presentasinya, nanti saya share saja di grup ya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan awal ini nomor kontak saya. Kalau ada sesuatu bisa berkontak kami. Itu juga ada email saya, itu juga ada channel saya. Kira-kira itu, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Kita cukupi, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.